Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan nafsu, juga kisah singkat penuh hikmah tentang malaikat Jibril ketika diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kalian bahwa memang pernah ada suatu riwayat yang mengisahkan tentang perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan nafsu. Konon dikabarkan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka berdua. Lantas pertanyaan apakah itu dan bagaimanakah jawaban dari akal dan nafsu itu? Maka simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada akal, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik. Kemudian Allah berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Namun nafsu tidak menjawab sepatah kata pun dan justru mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum nafsu selama 1000 tahun di neraka Jahim yang sangat panas. Dan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah menghukum nafsu selama 100 tahun. Setelah Allah menghukum nafsu di neraka Jahim selama 1000 tahun, kemudian Allah mengeluarkannya dan berfirman lagi kepadanya, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab kembali, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah berfirman lagi, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah masukkan nafsu ke dalam neraka Ju, yaitu neraka yang penuh dengan rasa kelaparan. Nafsu dimasukkan ke neraka Ju selama 1000 tahun dan dilaparkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya kembali dan berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum nafsu selama 1000 tahun lagi di neraka yang sangat dingin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dan berfirman lagi, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah berfirman, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah masukkan lagi nafsu ke dalam neraka selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya kembali dan berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku." Lalu Allah berfirman, "Wahai nafsu, sekarang engkau masuklah bersama tubuh anak Adam." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu itu sebagai cobaan untuk menguji manusia yang sudah sanggup memikul amanah, dan juga sebagai sebuah penyaring bagi perbuatan anak cucu Adam. Tiap-tiap perbuatan anak cucu Adam yang dilandasi sifat mazmumah atau sifat buruk seperti riya, sombong dan sebagainya akan tinggal dalam saringan nafsu sebagai ampas. Dan segala perbuatan anak cucu Adam yang ikhlas karena Allah akan melewati saringan hawa nafsu dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil karena Dia memiliki asma al-adl atau Maha Adil. Allah melengkapkan manusia selain nafsu dengan akal dan ruh. Keberadaan nafsu, akal dan ruh sangat erat kaitannya dengan tujuan penciptaan surga dan juga neraka ciptaan Allah bagi manusia.
Tentang kisah penciptaan surga dan neraka, Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Dia mengutus malaikat Jibril untuk melihat ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lihatlah ke surga dan lihatlah apa saja yang Aku telah sediakan untuk para calon penghuninya." Maka malaikat Jibril pun mendatangi surga. Kemudian ia melihat surga dan kepada apa yang Allah telah sediakan untuk para calon penghuninya. Lalu malaikat Jibril kembali kepada Allah dan berkata, "Demi keperkasaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga terkecuali dia pasti ingin memasukinya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, "Kembalilah ke surga dan lihatlah serta lihat pula apa yang Aku telah sediakan untuk para calon penghuninya." Maka malaikat Jibril pun kembali ke surga. Ketika itu surga telah dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Kemudian dia kembali kepada Allah dan berkata, "Demi keperkasaanmu, sungguh aku takut kalau tidak akan ada seorang pun yang mau memasukinya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah ke neraka, lihatlah ke neraka dan kepada apa yang Aku telah persiapkan untuk para calon penghuninya." Maka dilihatnya neraka, sebagiannya menghantam sebagiannya yang lain. Lalu malaikat Jibril kembali dengan berita tersebut dan berkata, "Demi keperkasaanmu, tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang neraka kemudian ia berminat untuk memasukinya." Kemudian Allah memerintahkan agar neraka dikelilingi oleh hal-hal yang diingini oleh hawa nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi kepada malaikat Jibril, "Kembalilah ke neraka." Maka malaikat Jibril pun kembali ke neraka. Lalu malaikat Jibril berkata, "Demi keperkasaanmu, aku khawatir tidak akan ada yang selamat dari neraka kecuali ia pasti akan memasukinya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kisah singkat yang menakjubkan namun penuh hikmah kali ini. Semoga dari kisah ini dapat memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.